Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ayyuhal taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya. Kita dipertemukan di insyaallah majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini. Tidak lupa kita senantiasa bersalawat kepada tujuan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah, selanjutnya saya mewasiatkan takwa kepada para jamaah sekalian, khususnya kepada diri saya sendiri. Mari kita senantiasa berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya melaksanakan perintah Allah sebisanya, semampunya, semaksimal yang kita bisa, dengan mengimbangi yaitu meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Oke, sekarang inti khutbah. Saya ingin menyampaikan sedikit tentang Al-Qur'an, ya, fungsi dan keistimewaan Al-Qur'an. Al-Qur'an yang kita punyai, ya, ini harus punya Al-Quran. Cuma kalau ada yang belum punya Al-Quran, nanti pulang dari sini beli. Kalau belum punya terjemahannya, beli. Kalau belum punya tafsirnya, ya nanti diusahakan. Fungsi Al-Quran terhadap kitab-kitab Allah sebelumnya antara lain adalah yang pertama nasih, ya. Artinya membatalkan, ya, meniadakan, membatalkan atau mengganti dari kitab-kitab sebelumnya. Yang kita ketahui ada kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan yang wajib kita ketahui yang terakhir yang kita imani sekarang adalah Al-Quran. Jadi ini menggantikan. Jadi kalau sudah ada Al-Quran berarti kitab yang sebelumnya tidak berlaku lagi, sudah dinasih, sudah dimansuh oleh Al-Quran. Kemudian yang kedua, Al-Quran ini sebagai muhaimin atau sebagai batu ujian terhadap kebenaran kitab-kitab sebelumnya. Artinya Al-Quran ini menjadi koreksi, korektor bagi kitab-kitab sebelumnya. Apalagi kitab-kitab sebelumnya itu banyak yang disalahgunakan, bahkan dipalsukan oleh siapa yang memasukkan? Para rohib-rohib, para mereka pendeta-pendetanya yang memasukkan kitab sucinya sehingga tidak orisinil lagi. Dan kitab suci Al-Quran ini adalah yang menjadi satu-satunya kitab suci pegangan. Ini adalah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena secara definisi Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW lewat perantaraan malaikat Jibril yang membacanya termasuk ibadah. Maka dengan demikian jamaah sekalian yang dirahmati Allah, apa yang dibenarkan dan ditetapkan Al-Quran itulah yang benar dan yang harus diikuti, ya, yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah sebagai musaddiq, menguatkan kebenaran-kebenaran pada kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil.
katanya Zabur. Jadi ini adalah menguatkan kebenaran-kebenaran yang dulu pernah ada dimuat dalam kitab-kitab tersebut, yang masih dilangsungkan, disyariatkan, yang masih menjadi ajaran, dikuatkan. Nah, ini antara lain jemaah sekalian fungsi Al-Quran terhadap kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran ini, kita ini yang sekarang yakini hendaknya kita jadikan sebagai pedoman hidup dan kehidupan, sebagai bekal kita untuk meraih keselamatan hidup di dunia sampai di akhirat. Lalu kenapa Al-Quran sedemikian rupa? Apa keistimewaan Al-Quran? Yang pertama keistimewaan Al-Quran adalah berlaku umum untuk seluruh umat manusia, dimanapun dan kapanpun hingga akhir zaman. Kalau dulu kitab-kitab sebelumnya itu hanya untuk kelompok-kelompok tertentu, umat-umat tertentu, jadi suku-suku tertentu. Tapi kalau Al-Quran ini seluruh umat manusia sedunia sampai dengan hari kiamat. Tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran, kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Jadi Quran di Amerika ya sama dengan Quran yang di kita, yang di Arab juga sama dengan kita, yang di mana saja juga sama Al-Quran. Jadi ini berlaku untuk seluruh umat manusia. Yang kedua, ajaran Al-Quran itu mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Ini mungkin ya kita umur sampai setua ini belajar Al-Quran kita ini sudah sejauh mana? Quran yang 6.000 lebih ayat itu, kita ini jangan-jangan ada yang belum bisa baca. Kalau sudah bisa baca ya kita belajar artinya. Kalau sudah belajar artinya, isi kandungannya, kan begitu. Karena ini ya pedoman, ini yang menjadi juklak. Jangan beli mobil, motor kan ada tata caranya. Ini Quran ini tata cara manusia yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Aspek apa saja ada. Dengan mau mencari apa saja di Al-Quran ada. Kalau kita ini ahli di bidang misalnya apa, teknologi, di Quran ada itu semuanya. Cuma kadang-kadang keterbatasan akal pikiran manusia belum bisa menjangkau apa yang ada di dalam Al-Quran, yang suatu saat nanti bisa terbukti. Haramnya babi itu kenapa? Kemudian Nabi Muhammad Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ke langit 7 Sidratul Muntaha, pulang kembali. Itu luar biasa ilmu pengetahuan. Bahkan itu yang sudah toeron ababil, burung ababil, itu luar biasa teknologinya dalam Al-Quran. Maka sekarang ada pesawat terbang dan seterusnya. Mencakup dalam Al-Quran itu baik aspek ekonomi, politik, hukum, budaya, seni, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Maka disebut dalam surat Al-An'am ayat 38, ma farratna fil kitabi min syai'. Tidaklah kami alpakan, tidaklah kami lupakan sesuatu pun dalam Al-Quran. Jadi seluruh aspek kehidupan manusia itu ada dalam Quran. Tentang pernikahan, tentang apa, semuanya ada. Cuma tidak detail, nanti detailnya ada di As-Sunnah atau dalam hadis Rasulullah SAW. 3. Keistimewaan Al-Quran: mendapat jaminan pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bentuk pemalsuan, penambahan, pengurangan. Jadi Al-Quran itu nggak bisa dipalsu. Jangan mau nyoba silakan. Mesti kewenangan, mesti nanti akan dibetulkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui caranya. Maka Allah berpesan ini dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikr, yaitu Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya, dijamin. Nah ini kan banyak ya yang bisa memelihara Quran. Di sini juga sudah mulai bibit-bibitnya itu anak-anak yang sudah mulai menghafal Quran, itu yang nanti akan menjaga Quran itu.
Jadi orang kalau ada yang baca Quran salah, gredel gitu, saya tahu dia, pasti tahu itu kalau yang paham Quran. Baca Quran kok salah sehuruf tahu Pak. Kalau yang sehuruf saja atau salah harokat saja itu langsung greg begitu di telinga ya, atau dalam hatinya itu. Nah ini salah satunya, maka ini mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, ini keempat, tadi saya di awal saya sudah menyampaikan supaya kita punya Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Al-Quran mudah dipahami, dihafal dan diamalkan. Nah, jadi Quran itu kata Allah ini mudah dipahami, mudah diamalkan, bahkan mudah dihafal. Anak-anak kita ini menghafal Al-Quran pintar sekali, cepat sekali, melebihi kecepatan orang tua. Menghafal Al-Quran, orang tua menghafal ya mungkin 1 jam berapa ayat misalnya, 5 ayat, anak-anak bisa 10 ayat begitu. Orang tua cepat hafal tapi cepat lupa. Maka dalam surat Al-Qamar ayat 17 Allah menyampaikan walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an untuk diingat, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Pertanyaan Allah. Jadi Quran itu maka kan banyak hafid-hafid cilik ya sekarang, hafid-hafid gede juga banyak. Itu yang menjaga Al-Quran. Nah anak-anak kita, generasi kita kalau bisa didorong supaya banyak yang menghafal Al-Quran. Lumayan menghafal Quran daripada menghafal liane, menghafal game-gamean, menghafal film-film, malah sekarang Quran pokoknya. Nah yang kelima, Al-Quran itu istimewanya apa? Al-Quran berfungsi sebagai nasih, muhaimin dan musodik, seperti yang tadi saya sampaikan di awal tadi itu, yaitu sebagai yang menghapuskan yang dulu, sebagai penjelasan dan juga menguatkan. Jadi Quran ini, maka banyak peneliti-peneliti barat yang mau mencari kelemahan Quran malah justru masuk Islam, karena nggak ada kelemahannya Quran, dicari-cari ya nggak ada kelemahannya, nggak ada Al-Quran, dicari-cari apanya gitu kelemahannya nggak ada. Bahkan yang mencoba-coba ngutik-ngutik Quran, dia nanti akan diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam teman sekalian, Al-Quran ini berfungsi sebagai mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mukjizat itu artinya melemahkan, maksudnya membuktikan kebenaran nubuwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan risalahnya, dengan menjadikan orang-orang yang menantang terhadap Nabi Muhammad itu tidak berkutik. Orang yang ngapa-ngapa itu dok Al-Quran, bahkan orang-orang kafir jemaah sekalian itu senang sekali kalau diperdengarkan ayat suci Al-Quran karena syairnya itu bagus sekali. Orang-orang kafir itu ngindik-ngindik kalau itu kadang-kadang mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran. Bahkan orang sekeras Umar bin Khattab, jeger pada waktu itu, jagoan waktu itu, mendengar ayat suci Al-Quran luntur hatinya, sehingga kemudian beliau masuk Islam dan menjadi salah satu panglima perang yang luar biasa. Teman sekalian yang dirahmati Allah, inilah diantaranya kelebihan Al-Quran. Maka Quran itu memberikan tantangan kepada siapa saja. Ya, tantangannya bagaimana? Misalnya mencakup ya secara umum, itu dalam surat Al-Isra ayat 88, bahwa manusia dan jin silakan kalau mau membuat semisal Al-Quran, nek bisa sok digawe. Kemudian yang kedua, tantangan Al-Quran untuk membuat 10 surat saja seperti dalam Al-Quran. Ya, ini dalam surat Hud ayat 13. Kon gawe 10 bae ora sakake. Bahkan tantangan yang ketiga untuk membuat 1 surat saja, 1 ya, seperti surat-surat yang tercantum di dalam Al-Quran. Ini dalam surat Al-Baqarah yang sering kita baca. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Dan jika kamu tetap dalam keraguan-raguan tentang Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, maka buatlah 1 surat saja seperti Al-Quran dan ajaklah penolong-penolong kamu, para ahli selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat
Nah, kira demikian jemaah sekalian, semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.